سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita ke dalam acara Cahaya Senandung dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada bimbingan Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta sahabat senandu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 yang maknanya adalah, ketahuilah sebagian besar para ahli kitab menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kamu ke dalam kekafiran saat kamu sudah beriman, karena sifat dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka sebuah kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendapatkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat-ayat lain juga diperoleh bahwasanya Islam juga melarang kita kaum muslimin untuk berdebat dengan para ahli kitab, melainkan harus dengan cara yang paling baik, kecuali dengan para orang-orang yang zalim di antara mereka itu. Sahabat senandu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan penjelasan beberapa firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebut tadi, kita dapat menyimpulkan betapa indahnya agama Islam itu, di mana dengan para ahli kitab saja yang telah dengan nyata-nyata ingin menghancurkan iman kita, di mana sebagian besar dari mereka telah benar-benar menginginkan agar para kaum muslimin bisa kembali kepada suatu kekafiran setelah kita sudah beriman. Ternyata kita telah diperintahkan agar tetap bersikap toleran serta tetap menghormati mereka. Meskipun pada waktu yang sama, kita juga harus selalu senantiasa waspada. Oleh sebab itu, jika ada orang-orang di antara orang muslim yang justru malah sering sekali mencaci dan maki saudara sesama muslim, tentunya pemahamannya tentang agama Islam patut dipertanyakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat senandu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sekalian menemui orang-orang yang semacam itu, maka apabila kita memiliki bekal ilmu yang cukup, maka sebaiknya saudaraku mengajak orang itu untuk berdiskusi dengan jauh lebih baik, menyertakan argumentasi yang kuat dan juga disertai dengan dalil-dalil yang mendasarinya, dengan harapan agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang agama Islam. Namun, jika kita tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup, maka akan jauh lebih baik untuk tidak perlu menghiraukannya, tidak perlu ditanggapi, dan tidak perlu diambil pusing. Akan jauh lebih baik jika kita berfokus untuk terus memperbaiki diri kita sendiri yang masih berlepotan dengan dosa, serta memiliki banyak kelemahan dan kekurangan ini.
sambil juga terus berupaya untuk menebar kebaikan kepada sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau disasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.